Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kita terus persembahkan kepada Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang kekal, Raja yang mulia, Allah yang dahsyat dan heran, yang senantiasa memberkati, menguatkan, meneguhkan, dan juga menopang kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersukacita malam ini karena kasih Tuhan menolong kita untuk dapat bersama-sama memuji Tuhan dalam kebaktian keluarga. Biarlah nama Tuhan boleh terus diagungkan dan dimuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa. Saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan di dalam Yesus Kristus. Malam ini Tuhan kami datang menyembah Engkau. Bapa, biarlah Tuhan Allah kami yang hidup, yang heran dan dahsyat, memberkati kami pada malam hari ini. Dengan kuasa roh-Mu, dengan pertolongan pimpinan-Mu, Engkau boleh mengajar kami. Bapa, berfirmanlah ya Tuhan, kasih setia-Mu yang boleh terus menuntun langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tolong hamba-Mu agar kebenaran firman ini boleh memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membuka dari kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-30. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-30. Saya akan membacakan, kita mendengar bersama-sama kebenaran firman yang pastinya akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Demikianlah firman Tuhan. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara diperhadapkan pada persoalan yang sangat besar? Persoalan masalah yang sangat banyak, yang datang bertubi-tubi. Atau mungkin juga adalah pekerjaan, tugas, pelayanan, tanggung jawab yang sangat banyak. Tugas kuliah, pekerjaan sekolah yang sangat banyak. Tanggung jawab di rumah, di kantor, pelayanan yang sangat besar, tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang sangat banyak. Menyapu, masak, cuci piring, momong anak, apalagi di masa pandemi ini, ngajari anak setiap hari untuk dapat menolong mereka mengerjakan tugas. Bertubi-tubi, tanggung jawab, tugas, masalah, ataupun juga mungkin sedang menghadapi badai hidup yang sangat berat. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Cara kita. Bagaimana caranya? Tentunya cara yang diperkenankan oleh Tuhan, cara yang dikehendaki oleh Tuhan, cara yang pasti ketika kita mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan akan membawa kepada keberhasilan, akan membawa kepada kemenangan, akan membawa kita kepada kesuksesan di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Kita menghadapi setiap masalah, persoalan, tugas, tanggung jawab yang besar itu seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang firman Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cara yang berkenan di hadapan Tuhan adalah percaya dan pegang janji Tuhan, ya. Percaya dan pegang janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peganglah janji Tuhan atas hidupmu.
pastinya janji penyertaan dan pertolongan Tuhan. Pegang, percaya, yakini, dan pegang itu dalam setiap waktumu. Kalau kita percaya, kalau kita pegang janji Tuhan, kita tidak akan sedikit-sedikit mengeluh. Mengeluh kok sedikit-sedikit ya. Seperti kepada umat Israel, Allah berjanji, aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Lewi, orang Kanaan, orang Het itu dari depanmu. Sedikit demi sedikit aku menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Pegang janji Tuhan dalam hidup saudara. Yang pasti yang terutama adalah janji penyertaan. Janji pimpinan dari Tuhan. Ini yang utama. Menyertai kita setiap waktu. Menyertai kita, memimpin kita, menolong kita. Inilah janji Tuhan. Percayai itu Bapak Ibu Saudara, yakini dan pegang janji itu setiap waktu dalam hidupmu. Amin. Seberapa banyak tanggung jawabmu, tugasmu, pekerjaanmu, badai hidup, masalah dalam hidupmu, peganglah janji Tuhan. Mazmur, firman Tuhan dikatakan Mazmur 37 ayat 28 sampai 29, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau yang dikasihinya. Asalkan engkau dekat dengan Tuhan, hidupmu benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki engkau kerjakan, melakukan perintah-perintah firman Tuhan, maka engkau akan terpelihara olehnya. Engkau akan dipelihara, ditolong, dipimpin, disertai, bahkan engkau akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Peganglah janji Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi setiap orang-orang benar. Ia pasti tidak akan meninggalkan orang-orang benar yang dikasihinya, tidak akan meninggalkan engkau, tetapi sebaliknya engkau pasti akan memiliki, mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Peganglah janji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lakukan dengan yakin. Nah, yang kedua, yang pertama, pegang janji Tuhan. Yakini janji Tuhan. Percaya dengan janji Tuhan dan pegang itu senantiasa dalam hidupmu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerjakan, lakukan sedikit demi sedikit bersama-sama dengan Tuhan. Kalau melihat masalah, kalau melihat tugas, kalau melihat tanggung jawab, kalau melihat badai hidup yang begitu besar, datang bertubi-tubi tanggung jawab yang begitu besar dan banyak. Oh, rasa-rasanya saya tidak sanggup. Oh, rasa-rasanya saya tidak mampu. Oh, rasa-rasanya saya tidak kuat. Tetapi kerjakan sedikit demi sedikit bersama-sama dengan Tuhan. Ada seorang pria melihat seorang anak-anak sedang melakukan satu pekerjaan yang bagi pria ini sesuatu yang sangat mustahil. Melihat anak kecil ini yang masih sangat kecil, dia berkata kepada anak kecil ini, perempuan lagi, "Nak, bagaimana anak sekecil kamu dapat menyelesaikan pekerjaan seberat ini?" Anak itu menoleh dan menjawab dengan yakin, "Sedikit demi sedikit, begitulah caraku membersihkan salju tebal ini." Ada salju, badai datang di kampungnya. Begitu salju itu selesai, dia mengambil skop. Dia skop sedikit demi sedikit. Dan kita orang percaya, lakukan, kerjakan itu sedikit demi sedikit bersama-sama dengan Tuhan. Si jahat atau bahkan dari dalam dirimu mungkin akan mengintimidasi engkau. Tidak mungkin kamu dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan mungkin kamu dapat melewatinya. Tidak mungkin, karena itu terlalu berat. Pekerjaanmu terlalu banyak. Tugasmu terlalu menumpuk. Masalahmu terlalu berat. Sudahlah, menyerah.
Engkau mungkin saja belum punya kemampuan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Engkau mungkin saja belum punya kecakapan yang seperti orang lain punyai. Tetapi sekali lagi, jangan mau diintimidasi oleh tipu daya iblis, atau bahkan juga oleh dirimu sendiri. Jangan mau engkau diintimidasinya. Dia akan pinter, dia akan cerdas, dia akan punya kemampuan, dia akan punya modal yang besar, dia akan punya kemampuan, dia orang mampu, dia punya segala-galanya. Sedangkan saya apa? Sedangkan saya siapa? Sedangkan saya tidak punya apa-apa. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara, Daud sebelum ia menjadi raja, pada waktu dia akan menghadapi Goliat, ketika Saul memberikan perlengkapan yang lengkap agar Daud dapat berperang dengan gagah berani untuk mengalahkan Goliat. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39 dikatakan di situ, lalu Saul mengenakan baju perangnya, baju perang milik Saul sendiri kepada Daud, ditaruhnya ketopong, tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jarah kepadanya. Baju perang Raja Daud sendiri. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Aku tidak dapat berjalan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mengandalkan diri sendiri, kalau engkau mengandalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang sepertinya dapat memampukanmu untuk mengerjakan, engkau pasti dengan sangat mudah menyerah. Engkau pasti dengan sangat mudah berputus asa lalu berhenti. Tetapi katakan dengan iman sambil terus melakukan, sedikit demi sedikit bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berjalanlah dengan apa yang telah Tuhan berikan kepadamu. Melangkahlah selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, asalkan engkau bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan seperti halnya Daud, engkau pasti akan berhasil. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Masalah, badai hidup, tugas, pekerjaan, tanggung jawab mendatangi engkau bagaikan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi datangi, hadapilah semuanya. Masalah, badai hidup, tugas, pekerjaan, tanggung jawabmu dengan nama Tuhan semesta alam. Niscaya bersama Tuhan pasti engkau dapat melampauinya. Bersama Tuhan engkau pasti dapat mengerjakannya. Bersama Tuhan engkau pasti dapat menyelesaikannya, sebab Tuhan pasti membawamu kepada keberhasilan dan kemenangan gilang gemilang selama engkau melakukannya selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Setia artinya tidak hanya percaya, tetapi juga tekun melakukan selangkah demi selangkah dengan Tuhan. Katakan dengan iman, bersama Tuhan aku pasti bisa. Mazmur pasal 20 ayat 6 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mungkin belum punya kemampuan seperti orang lain, kecakapan seperti orang lain, tetapi ketika kita mengerjakannya dengan memegang janji Tuhan, melangkah sedikit demi sedikit, melakukan sedikit demi sedikit, percayalah, engkau akan mewarisi negeri. Engkau akan mewarisi janji-janji berkat yang Tuhan sudah sediakan. Gereja kita mungkin sekarang sedang dalam posisi banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Ada banyak teman-teman yang sudah bersama dengan Tuhan, dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita mengerjakan selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, mengandalkan Tuhan, percaya janji Tuhan, yakinlah Bapak Ibu Saudara, kita akan melampauinya dan membawa kita ke dalam penggenapan janji Tuhan untuk gereja kita, untuk keluarga kita, untuk pribadi kita, untuk setiap masa depan dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari tetap setia menjaga
hati kita di dalam Tuhan. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam keadaan apapun kami Tuhan saat ini, ketika kami diperhadapkan pada badai hidup, persoalan, masalah, bahkan juga tugas-tugas kuliah, sekolah, pekerjaan, tanggung jawab di rumah, ada begitu banyak yang datang silih berganti, tetapi kami mau pegang janji Tuhan, bahwa dengan Tuhan kami mau melangkah, kami mau mengerjakan sedikit demi sedikit, niscaya seperti Daud, kami akan mengalami kemenangan. Niscaya seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab, kami pasti akan hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.